warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat fillah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan, hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, semua pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah ia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 golongan orang-orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama, orang yang gembira dan senang akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, orang yang gembira tetapi sedih akan datangnya bulan Ramadan, yaitu orang yang sakit karena tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang ketiga, orang yang sangat benci, orang yang sangat menghinakan akan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Siapakah itu? Yaitu orang yang tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Maka termasuk golongan manakah kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 amalan ringan yang Allah anjurkan kepada kita di bulan Ramadan. Apakah itu? Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah itu? Salah satunya yaitu talil Qur'ani, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu ibadah berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan serta mewajibkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa kita disuruh untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarang. Lalu yang ketiga yaitu ibadah bersedekah. Ibadah bersedekah di bulan Ramadan dapat kita lakukan dengan cara memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keempat yaitu menjaga lisan kita. Menjaga lisan juga termasuk ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulang.
Tetapi kita ketika melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosanya akan lebih besar daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Beruntunglah kita semuanya dapat dipertemukan di bulan Ramadan untuk melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Sedikit atau banyaknya amalan yang dikerjakan, apabila kita lakukan dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukannya dengan rasa ingin dipuji, ria, ingin dilihat oleh orang lain, maka ketahuilah pahalamu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.